Pada saat Pudaksari gagal membawa Bayu Samudera, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Tak ingin menyerah, ia memutuskan untuk turun sendiri menghadapi Bayu Samudera, yang ternyata adalah seorang ratu buaya bernama Nyi Brangah. Dengan penuh tekad, Pudaksari menyamar sebagai seorang penari dan pergi ke tempat Bayu Samudera. Awalnya, semuanya berjalan baik, namun perlahan para penghuni tempat itu mulai curiga terhadap kehadiran wanita cantik tersebut. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul memperhatikan situasi itu dengan cermat. Menyadari ancaman yang mendekat, ia mengirimkan patihnya, Condro Manik, untuk menggagalkan rencana Nyi Brangah. Aku sendiri tidak tahu. Bagaimana ini, Ki? Tidak apa-apa. Tepak Kedang. Cundomani. Iya, Nyi Ratu. Aku khawatir Brangah akan memanfaatkan Aji Kembang nangkep tawon. Kalau sampai ini terjadi, Bayu bisa terlena nanti. Ojo hentikan Nelan, jangan takut. Turun dan gagalkan maksud Brangah. Baik, Nyi Ratu. Ketika Nyi Brangah yang menyamar sebagai penari sedang asyik menari dengan Bayu Samudera, Condro Manik tiba-tiba muncul dan turut bergabung dalam tarian. Keduanya bersaing dalam keindahan tari mereka, memperebutkan Bayu Samudera yang terpesona. Para penonton yang ada di sana pun mulai bingung, tak tahu siapa sebenarnya para penari tersebut. Ketegangan pun memuncak hingga akhirnya pertarungan tak terelakkan. Nyi Brangah terpaksa mundur, membawa kekecewaan di hatinya. Jadi kacau begini. Awas kamu! Tapi jangan merasa menang dulu. Rasakan Wiso Pegat Sukmoku. Kita tidak mungkin menang. Cepat pergi, Ratu. Biar saya menahannya. Yang kita hadapi adalah Cundomani. Mudah-mudahan Ratu Brangah sadar kalau Bayu Samudro tidak akan pernah menjadi miliknya. Di sisi lain, di istananya, Nyai Roro Kidul sedang berbincang dengan Koco Benggolo. Mereka membahas kegigihan Nyi Brangah yang tak kenal malu dan terus berupaya mendapatkan Bayu Samudera, meskipun usahanya selalu berakhir gagal. Sementara itu, Nyai Brangah yang kecewa karena gagal memikat Bayu Samudera,
curhat kepada pengikutnya, mengeluh tentang nasibnya yang selalu sial dalam percintaan. Namun, pikirannya tiba-tiba teralihkan oleh bayangan Seto Satrio, sosok yang pernah ia dambakan. Tapi bukan itu yang aku harapkan. Gagal! Gagal! Kenapa harus selalu gagal? Bayu Samudro sudah di depan mata. Tinggal memeluk dan membawa kabur. Awas kamu Cundomani. Awas kamu Cundomani. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya. Di mana Seto Satrio? Seto Satrio, aku akan menjemputmu sekarang. Di tempat lain, sekelompok perampok merencanakan aksi mereka untuk merampok rumah seorang juragan kaya di desa itu. Dengan tekad bulat, mereka bersiap-siap untuk melancarkan serangan yang akan merugikan banyak orang. Minum dulu baru laporan. Bagaimana? Juragan Soco nantang, Kang. Nantang bagaimana? Pesta pora. Nanggap tayub, nanggap ronggeng, yang nari, ayu-ayu, Kang. Yang penting bukan tayubnya, juragan soconya. Sudah banyak simpanan lagi atau belum? Sudah, Kang. Namanya juga juragan kaya. Bukan begitu. Dulu kan pernah kita rampok dan kita kuras harta bendanya. Itu setahun yang lalu, Kang. Tidak sampai setahun sudah numpuk lagi hartanya. Namanya juga juragan kayu, juragan porok, juragan emas. Biasanya habis pesta kan mereka pasti kecapean. Ayo siap-siap, kita serang malam ini. Ayo. Sementara itu, Seto Satrio sedang merenung tentang istana kecilnya. Ia menunjukkan rencana istananya kepada sang ibunda, saat tiba-tiba Nyi Brangah datang mengunjunginya. Nyi Brangah yang masih menyimpan rasa kepada Seto Satrio, datang menyatakan kerinduannya yang membara. Ia ingin merajut kembali cintanya dengan Seto, dan sang ibu hanya bisa pasrah, merelakan anaknya jatuh ke pelukan sang ratu buaya. Cinta terlarang pun bersemi kembali di malam itu, meski hati Seto Satrio terombang-ambing antara cinta dan takdir. Seto! Nyi Brangah. Seto Satrio. Aku merindukanmu, Seto Satrio. Cepat membangun istana, kita harus sering ketemu, Seto Satrio. Harus sering ketemu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Kanjeng Ratu mau kemana?
Entahlah, Di malam yang sama, Nyai Roro Kidul berjalan-jalan diiringi Condro Manik, merasa prihatin dengan kondisi keturunan Cokro Nangolo yang tersisa, yakni Seto Satrio, yang terus mengembara tanpa arah, mengharap cinta dan pengakuan. indah sekali. Sayang, keindahan ini dirusak oleh Ratu Brangah yang mengumbar. Telah menjerat pemuda keturunan Cokronanggolo ke dalam perjanjian iblisnya. Salah satu putra selir Ngipri. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa bisa begitu, Kanjeng Ratu? Pikiran sempit ibunya dan nafsu ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa telah membuat Seto Satrio jadi lupa diri. Apa kita tidak bisa mencegah atau memperingatkannya, Kanjeng Ratu? Kepada Bayu Samudro yang bisa kita jangkau saja, kita hanya punya kewenangan terbatas. Apalagi kepada Seto Satrio yang sama sekali lepas dari jangkauan kita. Saya khawatir suatu saat nanti Seto Satrio akan bersekutu dengan Ratu Brangah dan menyerang Ramandanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi marilah kita berharap agar yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Masuk! Jangan gentar, Sondong. Itu hanya pedang mainan anak kecil. Ya. Kau pimpinannya? Sementara itu, kelompok perampok menyerang rumah juragan kaya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Bayu Samudera sudah mengetahui rencana busuk mereka. Dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, Bayu menghajar para perampok hingga mereka porak-poranda. Ki Demang yang tiba di tempat kejadian, terkesan dengan kecerdikan Bayu Samudera yang mengusulkan agar harta yang dirampas dari perampok itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Ki Demang pun kagum dengan pemikiran mulia Bayu, yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki hati yang besar untuk sesama. Anak bos saya ke tempat kamu. Ikat dia. Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong! Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wirono, dong.
Aku yang menentukan. Tidak bisa. Ayo masuk, ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu. Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Sojo, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Kedemang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Kedemang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Kedemang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomani. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo, kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomani. Itulah yang aku harapkan.